Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 179. Namun seperti biasa sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, selalu bahagia dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Abhimana yang baru selesai menjenguk si keong racun dan itu yang sudah stroke mengajak Kinanti bicara di taman rumah sakit. Kinanti pun jadi heran. Babang Gondrong dengan berat hati lalu bilang jika besoknya akan mengadakan pemakaman Nayaka. Kinanti yang yakin jika Nayaka masih hidup tentu saja menolak keras rencana suaminya itu. Good Kinanti. Apapun alasannya. Pokoknya lu harus menolak keras rencana Babang Gondrong itu. Lu harus buktiin ke Babang Gondrong jika Nayaka masih hidup. Kalau perlu sekalian lu bongkar siapa aja yang sudah membawa Nayaka pergi hingga akhirnya diajak mengemis sama Fitri. Iya kan guys? Babang Gondrong pun jadi bingung. Sementara Kinanti yang emang masih yakin jika anaknya masih hidup dan berada di rumah sakit yang sama dengannya. Berada saat ini lalu masuk ke dalam rumah sakit dan kembali mencari anaknya. Di saat yang sama, Fitri mau bawa Nayaka ke ruang pemeriksaan. Di sampingnya seorang suster mendampingi sambil bawain infusannya Nayaka. Kira-kira kali ini Kinanti ketemu sama Fitri enggak ya? Terus kira-kira Kinanti berhasil mengambil kembali anaknya enggak? Di tempat lainnya, Babang Gondrong yang kini sudah berada di parkiran rumah sakit, lalu telepon Kinanti. Namun Kinanti yang belum berhasil menemukan Nayaka, tidak mau menerima panggilan. Babang Gondrong pun jadi menghela nafas dan kemudian telepon papa mertuanya, alias telepon si Herman yang tukang kawin itu. Herman yang lagi mainin HP-nya tentu saja jadi heran dan langsung terima panggilan sambil tanya. Mantu, tumben telepon. Ada apa? Babang Gondrong dengan nada tegas lalu bilang. Saya akan melakukan pemakaman Nayaka besok. Sebagai kakek, saya minta Anda datang. Herman tentu saja kaget dan tanya. Anak mantu yakin? Emang Kinan udah setuju? Babang Gondrong jawab. Kinan nggak setuju, malah marah sama saya. Tapi, saya harus lakukan ini demi Nayaka. Saya mau anak saya tenang di sana. Herman pun jadi bingung dan tanya. Tapi, apa gak sebaiknya mantu minta persetujuan dari Kinan? Kasihan dia. Namun Babang Gondrong bersikeras dengan keputusannya itu. Awah gelap. Udah dibilangin Nayaka masih hidup. Malah gak percaya. Lagian apa yang mau dimakamin Babang? Jangan kayak orang stres deh. Iya kan guys? Sorenya, Babang Gondrong mengumpulkan semua keluarganya di ruang keluarga rumahnya. Di sana Eyang Marta, Reno, Anna dan juga Jumi. Eyang Marta pun lalu tanya, ada apa sih kamu kumpulin kita semua? Di saat yang sama Kinanti pulang. Babang Gondrong pun tercekat dan langsung menatap Kinanti, mau mengajak Kinanti kumpul. Namun Kinanti yang sejak awal tidak setuju dengan rencana Babang Gondrong yang mau bikin acara pemakaman Nayaka malah terus jalan dan masuk ke dalam kamar. Babang Gondrong pun jadi menghela nafas dan akhirnya bilang ke Eyang Marta, Reno, Anna dan Jumi, jika besoknya akan mengadakan acara pemakaman Nayaka. Eyang Marta, Jumi, Reno dan Anna tentu saja kaget. Eyang Marta pun lalu tanya, kamu udah yakin dengan keputusanmu? Babang Gondrong jawab, udah, Eyang. Abhi juga terpaksa, tapi pemakaman Nayaka harus cepat dilakukan. Biar Nayaka juga tenang di sana. Tuh kan. Babang Gondrong kayaknya emang udah stres. Babang. Sekali lagi Mince tanya. Apa yang mau dimakamin? Jangan gila Babang. Masa mau makamin boneka buat gantiin Nayaka? Sementara itu Kinanti yang kini sudah berada di dalam kamar duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong melihat keluar jendela. Tak lama Babang Gondrong masuk kamar dan langsung menghampiri Kinanti sambil bilang,
Saya minta kamu ikut ke pemakaman besok. Nayaka pasti mau diantar sama mamanya untuk terakhir kali. Kinanti karuan jadi marah. Antar Nayaka. Mas Abhi itu mau kubur peti kosong. Nayaka gak ada di sana. Anak kamu belum meninggal, Mas. Kalau aku datang, sama aja aku mengakui kalau Nayaka udah gak ada. Tega kamu, Mas. Babang Gondrong pun jadi kebingungan dan mau coba kasih penjelasan. Namun Kinanti sambil mendengus kesal malah memalingkan wajahnya. Babang Gondrong pun jadi bingung dan mulai terlihat frustasi. Kira-kira Babang Gondrong masih akan melakukan acara pemakaman palsu nggak ya? Kalau ternyata Babang Gondrong tetap mengadakannya, berarti benar. Babang Gondrong emang udah stres. Di tempat lainnya, si kumis Leleradit yang sudah babak belur berbaring di tempat tidurnya. Tak lama HP-nya bunyi, ada panggilan dari Eyang Morte. Si kumis Leleradit pun lalu menerima panggilan dan tanya ada apa. Eyang Morte pun lalu jawab, Eyang mau kasih kabar. Besok Abdi mana mau adain pemakaman Nayaka. Si kumis Leleradit yang emang tahu jika Nayaka masih hidup tentu saja kaget dan tanya. Abhi gak salah ambil keputusan, Eyang? Eyang Morte jawab. Abhi udah mantep mau ngelakuin itu. Si kumis lele pun jadi mikir dan berkata dalam hati. Jadi mereka udah bener-bener anggap Nayaka meninggal. Gak ada yang percaya sama Kinan satupun. Si kumis lele pun jadi senang dan langsung tersenyum penuh rencana. Waduh, punya rencana busuk apa lagi lu kumis lele? Jangan bikin Mince amat tuan muda lovers darah tinggi terus dong. Iya kan guys? Sementara itu Nayaka yang kini sudah berada di ranjang ruang pemeriksaan lagi dikasih susu pakai dot sama Fitri. Tak lama seorang suster menghampiri sambil bilang, Bu, kondisi anaknya udah makin membaik dan sehat. Besok udah boleh pulang. Fitri pun jadi senang dan langsung mengucap syukur. Malamnya, Anitu yang masih berada di ruang perawatan rumah sakit tampak termenung, memikirkan penyakit stroke yang dideritanya. Tiba-tiba si kumis Leleradit yang masih babak belur masuk ke dalam ruang perawatan dan sambil tepuk tangan. Lalu menghampiri si keong racun Anita. Hebat, hebat. Saya akui, kamu memang penjahat kelas kakap. Biarpun lagi terbaring gak berdaya, tapi kamu sukses besar, Anita. Si keong racun itu pun jadi cemas dan langsung bertanya dalam hati. Apa sih Radit? Datang-datang tepuk tangan. Si kumis Leleradit sambil tersenyum culas lalu tanya. Kamu udah dengar kabar? Adikmu akan bikin pemakaman Nayaka besok. Si keong racun itu pun jadi tertegun. Sementara itu si kumis Leleradit sambil menyeringai seram lalu bilang. Abhi mana? Kinan dan keluarga Sudirja hancur semuanya. Dan itu semua karena kamu. Kamu memang hebat dan sangat jahat Anita. Si keong racun Anita pun makin kaget dan jadi cemas, khawatir jika si kumis Leleradit membocorkan perbuatan busuknya ke Babang Gondrong. Sementara itu Kinan Tiang masih kepikiran sama rencana Babang Gondrong tampak termenung karena gak nyangka jika Babang Gondrong mau menguburkan peti kosong atas nama Nayaka. Tak lama HP-nya Kinanti bunyi, ada panggilan dari si kumis Leleradit. Kinanti pun jadi heran dan kemudian terima panggilan. Si kumis Leleradit yang baru menemui si keong racunan itu dan sambil jalan terpincang-pincang lalu bilang. Kinan, aku udah dengar kabar soal pemakaman Nayaka. Kinanti kaget dan tanya tahu dari mana. Si kumis Leleradit pun jawab. Eyang tadi telepon saya. Saya tahu, kamu pasti lagi sedih banget sekarang. Kinanti jawab. Saya bukan cuma sedih, tapi hancur. Radit sambil pura-pura prihatin lalu bilang. Saya mau kamu tahu, kalau saya tetap percaya sama kamu. Saya yakin Nayaka masih hidup. Tapi kalaupun besok saya datang, itu karena menghormati Eyang dan Abhi. Kamu yang tabah ya, tetap berjuang buat Nayaka. Kalau nanti kamu butuh bantuan, saya siap. Kinanti pun jadi terhenyak karena tidak menyangka jika yang mempercayai ucapannya bila Nayaka masih hidup justru malah Radit. Ya iyalah dia percaya.
Kan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri saat si Keong racun dan itu membawa Nayaka keluar dari hotel. Lagian si kumis lele Radit ini kenapa nggak bilang aja ya ke Kinanti kalau si Keong racun dan itu yang sudah membawa Nayaka pergi. Bikin gede mince aja lu kumis lele. Di tempat lainnya, si ular kadur Mendo yang kini berada di dalam kamarnya lagi melihat Instagramnya. Tak lama si ular kadut Amanda melihat berita soal pengusaha terkenal Abhimana Sudirja akan melaksanakan pemakaman putranya, Nayaka Gagah Sudirja. Si ular kadut Amanda yang emang ingin menghancurkan hidupnya Kinanti dan Babang Gondrong jadi tersenyum puas dan bergumam. Kasihan. Padahal anak kalian yang tampan itu masih hidup, tapi kalian harus bikin pemakaman buat dia. Si ular kadut pun jadi tertawa puas. Ular kadut, jangan seneng dulu lu. Karena nggak lama lagi nasib lu bakal lebih menderita dari si Keong racun dan itu. Jadi mendingan lu siap-siap aja menghadapi penderitaan lu. Sementara itu si Keong racun dan itu yang masih berada di ruang perawatannya masih memikirkan ucapan si kumis lele Radit. Tak lama Babang Gondrong datang dan dengan wajah pilu lalu bilang, "Kak, mungkin kita semua besok akan telat tengokin kakak. Karena besok aku mau adakan pemakaman Nayaka." Si Keong racun dan itu tentu saja kaget dan jadi merasa bersalah. Jangan, Bi. Namun Babang Gondrong tidak mengerti apa yang diucapkan sama kakaknya yang gak punya otak itu. Si Keong racun dan itu yang ternyata sudah menyesali perbuatan busuknya selama ini lalu berkata dalam hati, "Jangan, Bi. Anakmu masih hidup. Kakak menyesal ngelakuin semua ini. Mungkin ini hukuman dari Tuhan buat kakak. Nayaka belum meninggal." Si Keong racun dan itu pun jadi menangis. Babang Gondrong pun jadi cemas dan tanya, "Kak, kenapa? Kakak mau ngomong sesuatu?" Si Keong racun dan itu sambil meneteskan air matanya mengangguk. "Kakak mau ngomong apa? Pelan-pelan ya." Si Keong racun dan itu pun mengangguk dan kemudian berusaha membuka mulutnya dan mau mengakui semua perbuatan busuknya. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa mince akhirnya dulu sampai di sini. Kira-kira si Keong racun dan itu benar-benar mengakui perbuatan busuknya itu enggak ya? Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan Babang Gondrong setelah tahu jika Nayaka masih hidup? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, selalu bahagia, hutangnya lunas semua dan pastinya juga akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Bye.